Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan Rabu lalu mengenai konsep gerak. Kemarin kita sudah belajar mengenai GLB. Masih ingat GLB itu apa? GLB gerak lurus beraturan. Masih ingat apa saja yang ada di GLB? Yang pertama, kecepatan konstan dan jelas lintasannya lurus. Oke, kelihatan ya. Terus selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai GLBB. Ada yang tahu GLBB? GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang terjadi di GLBB yang pertama, jelas lintasannya lurus. Dan yang kedua, kecepatannya konstan atau tidak? Kecepatannya tidak konstan. Berubah atau tidak konstan. Terus selanjutnya, apa pun yang konstan terusan? Percepatan. Jadi di GLBB itu ada percepatan. Kalau di GLB tidak ada percepatan karena kecepatannya konstan. Oke, paham ya? Percepatan disimbolkan dengan A. Oke, kemarin di GLBB kan ada rumus V sama dengan S per T. Iya kan? Di mana V itu kecepatan, satuannya meter per sekon, S jarak, satuannya meter, dan T waktu, satuannya sekon. Oke. Nah, pada GLBB itu ada 3 rumus yang perlu kalian ingat. Yang pertama, saya tulis di sini. V sama dengan V0 plus AT. Kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Yang terakhir, rumus terakhir, T sama dengan V min V0 per A. Jadi ada 3 yang sebenarnya itu berasal dari satu rumus ya. Tapi yang perlu kalian ingat ini 3. Terus rumus-rumus itu dari mana? Nanti kalian pelajari di SMA kalau kalian masuk ke sekolah yang ada penjurusan IPA. Nanti diajari ini asal usulnya dari mana. Oke. Yang ini V diketahui keterangannya ya. V ini kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon. Ya, kelihatan ya. Selanjutnya ada V0. V0 itu kecepatan awal. 0 kan awal. 0 kan dimulai angka sebelum 1, 0. Itu satuannya meter per sekon. Kemudian ada A tadi percepatan.
satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian ada T. T itu waktu, satuannya sekon. Kemudian ada apalagi? Ada S. S ini jarak. Satuannya meter. Oke, nyampe sini paham? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, tanyakan langsung ke Bu Elsa melalui WA pribadi. Selanjutnya latihan soal. Ini paham nggih? Nah, saya review lagi. Konsep gerak menurut ilmu fisika itu kan gerak itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis yang pertama itu melalui lintasannya. Kalau lintasannya lurus ada GLB dan GLBB. Kalau lintasannya melingkar nanti ada GMB dan GMBB. Terus ada gerak parabola juga. Nanti dipelajari lebih lanjut di insya Allah di SMA kalian pelajari. Kayaknya di SMP masih dasarnya aja. Nah ini. Jadi di gerak lurus dibagi menjadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau di gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan dan lintasannya lurus. Ada rumus V sama dengan S per T. Nah ini keterangannya. Kemudian kalau di GLBB lintasannya lurus jelas, kecepatannya berubah-ubah, tidak konstan. Jadinya kecepatan awalnya berapa, kecepatan akhirnya berapa. Contoh, kecepatan awalnya 0, diam, keadaan diam, terus bergerak semakin dipercepat. Nah itu diarani gerak lurus berubah beraturan. Terus percepatannya ini tuh konstan, lupa saya tulis konstan atau tetap. Jadi di sini percepatannya yang tetap, di sini kecepatannya yang tetap. Oke. Nah, di GLBB itu ada 3 rumus. V sama dengan V0 plus A kali T. Terus ada S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Dan yang terakhir T sama dengan V min V0 per A. Nah, ini keterangannya. Oke, paham nggih? Oke, lanjut di contoh soal. Ini saya sudah menyiapkan 2 soal. Kita bahas satu persatu. Nih. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatan menjadi 72 meter per sekon. Setelah bergerak selama 30 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah yang diketahui pertama apa? Yang diketahui pertama, sebuah mobil mula-mula diam. Berarti kecepatan awalnya V0 sama dengan diketahui. V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatan menjadi ini 72 meter per sekon. Berarti ini V sama dengan 72 meter per sekon. Oke, lanjut lagi. Setelah bergerak selama 30 sekon, berarti waktunya sama dengan 30 sekon. 30 S. Ditanya percepatan yang dialami mobil tersebut. Berarti yang ditanya A. Terus bukan ada 3 rumus. Oke, sekarang untuk mengingat rumus yang pertama tadi apa? V sama dengan V0 plus A kali T. Terus rumus yang kedua S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. Rumus yang ketiga T sama dengan V min V0 per A. Terus pakai rumus yang mana, Bu? Coba yang diketahui, V0, ada V0. Terus ada V, ada T. Nah, berarti pakai rumus yang ini. Atau bisa juga pakai rumus yang ini, T. Ini terserah. Kalau pakai rumus yang kedua kan nggak ada S-nya. Jadi ini nggak
nggak berlaku pada soal ini. Oke, paham nggih? Terus jawab. Saya fokuskan pakai rumus ini. V sama dengan V0 plus A kali T. Oke, sekarang main matematika. Ini dipindah ruas. Ini kan penjumlahan, dipindah ruas menjadi pengurangan. V min V0 sama dengan A kali T. Ya kan? Terus saya balik ini. Ini saya balik. A kali T sama dengan V min V0. Oke, kita mencari A, berarti di sini cuma harus ada A. A sama dengan, ini dipindah ruas, kan? V min V0 dibagi dengan T. Oke, paham nggih? Nah, dicerna pelan-pelan. Jadi, pertama rumusnya V sama dengan V0 plus A kali T. Dan V0 ini dipindah ruas menjadi penjumlahan. Ini kan penjumlahan ya, menjadi pengurangan, maaf. V min V0 sama dengan A kali T. Terus ini saya balik, ini saya pindah ruas. Jadi A kali T sama dengan V min V0. Terus kita mencari A sama dengan V min V0 per T. Lanjut, V-nya berapa? 72. 72 min 0 dibagi T-nya 30. 72 dibagi 30 berapa? Ayo kita hitung bersama-sama di sini. 72 dibagi 30. Bisa dibagi berapa? 2 kan? 2 kali 30 60. Sisanya 12 dibagi 30 nggak bisa ditambahi 0 kene kayak koma. 120 dibagi 30 iso pira? 4 kali 30 120, sisanya 0. Nah, ini jawabannya sama dengan 2,4 meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini paham nggih? Harus paham. Dah, selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Oke, yang diketahui pertama. Diketahui pertama, A, ini kan percepatan gravitasi. Jika percepatan gravitasi A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? T sama dengan 3 sekon. Oke, ini kan buah jatuh dari atas pohon ya. Nah, kecepatan awalnya itu berapa? Kan enggak ada kan? Berarti V0-nya itu 0 meter per sekon, karena kan buahnya tuh diam. Buahnya tuh diam terus jatuh. Kalau beda lagi kalau kamu melempar buah. Nah, itu kecepatannya ndak 0 karena kamu memberikan energi, memberikan gaya. Oke, paham nggih? Terus yang ditanya, berapakah kecepatan buah setelah jatuh? Berarti yang ditanya V akhirnya atau V. Oke, jawab. Pakai rumus yang mana? Ada A, ada T, ada V0, ada V. Ingat ini. Pakai rumus yang pertama atau yang ketiga? Kita tetap pakai rumus yang pertama, nggih. Berarti V sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0 ditambah A-nya 10 kali titik itu kali nggih. Kali waktunya 3 sama dengan 0 ditambah 10 kali 3 30. Berarti hasilnya 30 meter per sekon. Oke, nyampe sini paham? Harus paham. Pahami. Oke, sekian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.